Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Antika dari kelas 3C, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 gangguan reproduksi pada sapi betina dan mengecek apakah pernah atau tidak mengalami gangguan reproduksi pada sapi betina. 1. Gangguan pada organ uterus atau kelainan endometritis. Endometritis adalah peradangan lokal pada dinding uterik dan dapat menyebabkan infertilitas pada sapi. Organisme dapat masuk ke dalam uterus pada saat serviks terbuka, yaitu saat hewan kawin, inseminasi, partus, dan postpartus. Penyebab utama kejadian endometritis adalah mikroba yang masuk akibat perlakuan IB yang tidak legiartis dan perawatan postpartus yang tidak benar. Gejala yang muncul diawali keluarnya leleran yang berbau busuk dari vulvanya dan sapi tidak menunjukkan estrus. Penanganan endometritis dapat dilakukan dengan terapi. Terapi yang dapat diberikan diantaranya 1. Terapi antibiotik sistemik, 2. Infus uterus, 3. Pemberian estrogen untuk merangsang respon uterus terhadap infeksi, 4. Injeksi prostaglandin untuk merangsang estrus sehingga uterus akan dibersihkan secara natural. Yang kedua, gangguan pada organ serviks atau kelainan piometra. Piometra berasal dari 2 kata, yaitu pio yang artinya nanah dan metra yang artinya uterus. Piometra merupakan penyakit di mana terjadi penimbunan nanah pada uterus akibat terjadi endometritis kronis. Penyebab terjadinya piometra. Mekanisme terjadinya piometra dapat terjadi akibat gangguan hormonal dan disertai infeksi bakteri pada daerah kelamin betina. Gejala klinis: 1. Tidak munculnya birahi dalam waktu yang lama atau anestrus. 2. Siklus birahi hilang karena adanya CL persisten. 3. Cairan nanah mengisi penuh uterus dapat ditemukan dengan palpasi rektal. 4. Adanya leleran yang bisa dilihat di sekitar ekor dan vulva. Penanganan: pengobatan awal ditunjukkan pada upaya membuka serviks dan kontraksi uterus sehingga nanah dapat dipaksa mengalir keluar. Diikuti dengan mengadakan irigasi dengan obat antiseptik dengan maksud untuk membersihkan sisa-sisa dalam uterus. Kemudian diobati dengan antibiotika untuk membunuh mikroorganisme penyebabnya. Cara pengobatan lain adalah dengan pembedahan, yaitu mengangkat seluruh uterus yang terkena pada kasus piometra anjing dan kucing. Namun, jarang dilakukan pada sapi karena memiliki sisi ekonomisnya yang kurang menguntungkan. 3. Gangguan pada organ vagina atau kelainan prolaps vagina. Prolaps vagina merupakan kejadian keluarnya mukosa vagina dari struktur anatominya. Penyebabnya, prolaps vagina pada sapi umumnya terjadi pada trimester ketiga kebuntingan. Namun, juga dilaporkan terjadi pada sapi tidak bunting. Nah, di sini saya akan menjelaskan prolaps vagina sapi tidak bunting. Gejala klinis: sapi mengalami demam dan frekuensi nafas lebih tinggi dari normal, serta mukosa vagina terekspor keluar dari vulva. Penanganan prolaps vagina: penanganan dilakukan dengan membersihkan kotoran, benda asin, dan jaringan yang mengalami nekrosa. Mukosa selanjutnya dibersihkan menggunakan air bersih mengalir dan dicuci dengan povidone ion 2%. Pemberian povidone ion berfungsi sebagai antiseptik. Selanjutnya dilakukan reposisi vagina dengan cara didorong secara perlahan menggunakan tangan. Penanganan pada kasus ini dilakukan tanpa pemberian
anestesis epidural maupun penjahitan pada vulva. Antibiotik tetrasilin diberikan untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder. Multivitamin biodin dengan kandungan vitamin B12, ATP, potasium aspartate, magnesium aspartate, dan sodium selenite. Diberikan secara intramuskular dengan menguatkan otot, memperbaiki metabolisme, dan meningkatkan daya tahan tubuh sapi selama masa penyembuhan. Masa penyembuhan. Pasca penanganan kasus prolaps vagina, sapi dikembalikan ke padang pengembalaan. Pemantauan kondisi prolaps dilakukan setiap hari. Hasil pemantauan tidak menunjukkan kejadian prolaps berulang.